Secara undang-undang harus ada seleksi. Harus ada seleksi itu undang-undang ASN. Pertama saya yang ini dulu deh, yang P3K dulu. P3K Bapak Ibu, ini adalah pertama kalinya kita bisa memperjuangkan sebuah penyediaan formasi sebesar ini. Iya, betul. Ini sampai 1 juta formasi. Kenapa demikian? Sekolah-sekolah kita ternyata selama ini kita belum menjalankan rekrutmen secara optimal. Iya, benar itu. Jadi guru yang pensiun tidak langsung diganti dengan guru yang baru. Iya, betul. Sehingga sekolah kemudian harus, kan kemudian ada yang ngajar, siapa yang ngajar? Pilihannya yang gurunya rangkap-rangkap atau ada guru bantu, ya, guru honorer jadinya. Betul. Guru honorer yang diangkat oleh sekolah, variasi kualitasnya macam-macam, tergantung sekolah. Kesejahteraannya juga tergantung sekolah. Jadi sistem rekrutmen yang harusnya itu sistem rekrutmen nasional itu tidak berjalan optimal. Ya. Itu kendala. Sampai 1 juta formasi itu berarti hampir sekitar 40% dari kebutuhan sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, betul. Ya, sekolah kita ini selama ini memang ini belum berjalan optimal. Apa yang ini Mas Menteri dari awal memilih untuk memperjuangkan ini nggak tekanan politik. Ya. Bukan karena orang suruh-suruh, enggak. Dan kita milih memang ini adalah cara yang memang harus dilakukan. Betul. Dan kita tahu tekanan akan sangat banyak. Karena ini adalah suatu topik yang semua orang tuh pasti secara emosi itu bisa langsung merasa gitu. Topik seksi gitu Pak ya. Tapi kita memilih itu. Dan kita memperjuangkan. Berapa kita butuh? Kita butuh sekitar 1 juta formasi, ada logistik, tapi angka 1 juta itu besar sekali. Nggak pernah ada beberapa tahun terakhir ini jumlah formasi yang Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pan-RB yang kan itu bukan di Kemendikbud ya. Betul Pak. Kan yang ini dulu aparatur sipil negara. Berarti kan kuncinya ada di Kemenpan-RB. Setuju formasinya segitu. Uangnya sama Kementerian Keuangan. Ya kan? Itu perjuangannya sangat panjang. Sampai akhirnya terjadi. Jadi ketika diumumkan itu ada kayak sekitar setahun sebelumnya itu mulai dilakukan diverifikasi. Bukan verifikasi, kita ngobrol, kita rapat dengan Kementerian Keuangan, rapat dengan Pan-RB, rapat sampai kesepakatan itu terjadi. Sampai akhirnya di Undang-Undang APBN untuk tahun 2021 anggaran disediakan. Ya, kata daerah. Jadi itu yang selama ini tidak terjadi. Nah, artinya daerah kemudian bisa mengajukan secara maksimal sesuai kebutuhan. Nah, kemudian 1 juta formasi, berapa jumlah guru honorer se-Indonesia sekolah negeri? 742.000. 1 juta formasi guru honorer 742.000. Artinya kalau guru-guru ini bisa melalui proses dengan baik, masih kurang kita. Iya, betul. Masih kurang. Kalaupun ini pokoknya berhasil ya, masuk semua, itu masih kurang kita. Jadi saya luar biasa nih, rekrutmen kita selama ini betul-betul tidak maksimal. Akhirnya kenapa? Jadi masalahnya nanti ke kualitas. Karena guru yang direkrut standar sekolah beda-beda. Betul. Kan tahu sendiri lah cerita lapangan ya. Nah, lalu juga kesejahteraan mereka juga jadi masalah. Kita nggak mau guru kita dibayar dengan di bawah, tapi kondisinya kayak gitu, pilihan-pilihan jadi sulit. Kemampuan daerah juga berbeda-beda. Nah, lalu guru yang dibayar dengan seadanya ini kemudian jadi harus nyambi ke sana, nyambi ke sini. Itu juga akhirnya kualitas semakin menurun gitu. Nah, ini yang kita ini adalah solusi untuk kualitas sebenarnya. Nah, lalu kemudian kita adakan ini berkali-kali kita melakukan dengan Komisi 10, dengan kementerian semuanya, kita sepakat kita ingin memperjuangkan guru-guru honorer ini. Bagaimana caranya untuk mereka bisa, memang secara undang-undang nggak bisa Bu. Secara undang-undang harus ada seleksi. Harus ada seleksi itu undang-undang ASN. Ini kan guru ASN nih. Iya, jelas. Jadi harus ada standar rekrutmen secara secara nasional. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita memperjuangkan
kesempatannya tuh bisa 3 kali. Coba dicek mana tes ASN yang ada kesempatan sampai ngulang sampai 3 kali kesempatan gitu. Kita ingin memperjuangkan gimana caranya guru-guru kita bisa maksimal. Lalu, gimana ya supaya guru-guru kita bisa, tesnya ini bukan tes yang paling sulit sebenarnya, tapi kompetensi minimal yang kita harapkan. Minimal untuk sebagai guru mata pelajaran itu, ya kan? Betul. Kita bantuin deh, kita buat modul belajarnya. Jadi belajarnya bisa dari mana saja, tapi minimal mereka punya semacam arah, kira-kira kisi-kisinya gitu. Oh, ada modul belajarnya, Pak? Ada di guru belajar pribadi. Iya, berarti harus gitu. Tapi modulnya ini bukan kayak apa yang ada di situ atau keluar dari dia. Iya. Nggak kayak gitu. Yang penting ada kisi-kisi buat mereka. Jadi prinsipnya, jadi misalnya kalau 8 tambah 7 sama dengan 15, nanti keluar di sini ya berapa? 7 tambah titik-titik sama dengan 15 gitu kan, atau apalah prinsipnya itu. Jadi bukan persis sama. Jadi jangan dibilang harus apa yang ada kayak asal. At least ada guideline buat mereka kan. Prinsipnya dikuasai, nanti itu bisa diaplikasikan. Nah tapi itu juga ada try out-nya juga di situ. Jadi guru-guru pun juga beberapa ini ya saya untuk nanti siap ujian try out lagi di situ. Nanti sehingga kita bisa kasih tahu teman-teman. Menambah cara untuk betul-betul mempersiapkan dan mengukur. Kalau belum siap berarti kita belajar. Iya, betul. Ada yang bentuk komunitas belajar, ada yang bentuk di sekolah atau mungkin di ada kampus yang juga bantu, komunitas macam-macam. Tapi intinya adalah belajar, dan belajarnya pun juga nggak terbatas di modul. Kan itu guru, kalau guru IPA atau guru PJOK atau guru sejarah, itu kan kita bisa selama ini udah ngajar itu juga gitu. Jadi bahannya itu bisa sangat ini sekali, karena memang yang disasar itu adalah konten yang diambil. Jadi juga nggak kemana-mana gitu. Dan itu yang kita inginkan ya. Kemudian dengan semua masukan-masukan yang kami terima, kami mendengar, dan akhirnya adalah skema afirmasi itu. Nah, tapi ya artinya tetap harus ada ujiannya gitu. Betul. Mau nggak mau. Karena kalau enggak ya kita berarti melanggar undang-undang. Dan juga sisi lain yang kita lindungi ini adalah ada 2 dimensi, bukan hanya ke guru-guru, yang kita harus pikirkan juga adalah ke anak-anak kita. Betul. Artinya apa tanggung jawab kita kepada anak-anak kita gitu. Itu yang kemudian dimensi lain yang juga harus kita lihat. Dan menurut saya adalah hal yang positif kalau misalnya anak-anak pun juga melihat bahwa guru-gurunya nih belajar, menunjukkan sebagai berjuang gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan yang penting kita harus kuatkan semangat, energi positif. Yuk kita bantu yang belum lulus, yuk kita bantu. Komunitas belajar kisi-kisinya sebenarnya ada di modul di guru belajar dan berbagi, itu gratis, nggak bayar. Jangan ikut di Google juga. Ada yang jangan percaya sama calo Bapak Ibu ya, bilangin sama teman-teman, nawarkan macam-macam. Itu modul kita gratis kok, dan bisa dikembangkan. Artinya komunitas belajar mau bikin soalnya bisa dibikin kompleks dan lain-lain, asal prinsipnya dikuasai gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, waktu saya bikin berapa nih, saya bisa panjang. 5 menit lagi. Aduh. Oke, Bapak Ibu gini. Pertama, saya akan cerita Merdeka Belajar lalu guru penggerak. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar ini adalah sebuah filsafat kebijakan pendidikan yang berpijak pada filsafat Bapak Pendidikan kita di Edi Dewantara. Jadi banyak sekali kebijakan Merdeka Belajar, tapi intinya itu sebenarnya kalau kita lihat di filsafatnya Bapak Pendidikan kita, itulah sebenarnya Merdeka Belajar. Yang gampangnya saya menjelaskannya itu adalah Ingat Sosum Tulodo, Ingmadi Muntanso, Tuturi Handayani, bahwa ujung-ujungnya itu adalah Tuturi Handayani, dan itulah logo kementerian kita. Kita udah selama itu ada loh di situ. Iya, tapi betul, Pak. Kita nggak begitu paham apa sih maksud Tuturi Handayani selain dari belakang memberikan dorongan. Enggak. Artinya itu sebenarnya merdeka, membentuk manusia-manusia merdeka. Jadi Ingat Sosum Tulodo, bahwa kita jadi pendidik itu harus jadi teladan. Jadi guru atau pendidik itu bukan sekedar profesi, itu adalah tekan kontrak kita seumur hidup. Kalau itu pilihan kita harus jadi teladan. Tanggung jawab sosial ada di situ.
Lalu kemudian Ing Madio Mangunkarso kita menjadi orang yang selalu menguatkan semangat. Ki Hajar ngomong ini waktu bukan zaman kemerdekaan, Ki Hajar ngomong ini waktu zaman penjajahan. Betul. Artinya apapun kondisi tekanan-tekanan dari kolonial, semua hal yang sangat tidak mengenakan, keterbatasan yang ada, tetap menjadi guru itu harus kita membangkitkan semangat, bukan yang melemahkan semangat. Itu identitas sebagai seorang profesi guru. Dan yang ketiga, kita jadi teladan, kemudian kita membangkitkan semangat, dan akhirnya tujuannya adalah membentuk Tuturi Handayani itu adalah memberdayakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mandiri. Karena Ki Hajar ini kan waktu zaman Belanda, jadi dia ingin sebenarnya pendidikan itu adalah persiapan untuk sebuah bangsa yang merdeka. Jadi ini adalah SDM-SDM yang dipikirkan oleh Bapak Pendidikan kita untuk sebuah bangsa yang merdeka. Ini jadi mendorong dari belakangnya, berarti si mereka itu sudah bisa mandiri, sudah bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi itu sebenarnya merdeka mereka dalam belajar, merdeka mereka kemudian tumbuh kembang potensi mereka sesuai dengan kodrat. Jadi itu merdeka belajar. Nah, guru penggerak ini apa? Ini adalah sebuah refleksi Bapak Ibu. Ini kita melakukan perubahan paradigma kepemimpinan dalam pendidikan. Yang tadinya fokus kepada lebih ke administrasi, sekarang harus fokus ke pembelajaran. Pertama, kita akses sebenarnya sudah membaik, tapi hasil belajar ini masih belum membaik. Ini data bisa data puluhan tahun, sekitar 20 tahun misalnya. Itu kayaknya bergerak di tempat, nggak terlalu banyak waktunya. Nah, kita juga melihat refleksi sebelumnya, kita nggak terlalu mengintervensi di kepala sekolah atau kepemimpinan sekolah. Sehingga guru-guru banyak yang mengikuti pelatihan, sudah terinspirasi, balik dia ke sekolah, stuck. Kepala sekolahnya nggak ngerti, pengawasnya juga nggak tahu, inovasi yang dilakukan malah disalahkan, disuruh untuk mengikuti checklist yang sudah ada gitu. Jadi akhirnya investasi kita jadi sia-sia lagi. Nah, kalau kita investasi di kepemimpinan sekolah, ini bisa kepala sekolah, bisa pengawas juga. Ini harus satu tim ini. Tadi benar. Bapak siapa yang bilang ya, yang ini harus ini ekosistemnya ekosistem belajar gitu. Nah, bukan yang kemudian cari-cari salah gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kepemimpinannya sehingga Pak Kadis, tadi saya bilang, di setiap sekolah itu dipimpin oleh orang-orang yang tahu gimana cara mengelola sebuah pembelajaran yang berpusat kepada murid, memiliki passion untuk mengembangkan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri saja. Itu dia. Dan akhirnya di sekolah itu pengambilan keputusan itu akan berfokus kepada murid, pada pembelajarannya mereka, dan si kepala sekolah bisa menjadi coach atau mentor guru yang lain. Peningkatan kompetensi guru nggak usah nunggu surat tugas dari dinas, nggak usah nunggu instruksi kepala sekolah, terjadi di sekolah. Sudah langsung ada di sekolah yang dipimpin oleh si kepala sekolahnya. Jadi begitu ada masalah dalam pembelajaran, ada masalah, itu langsung komunitas belajar di sekolah, gimana ya kita caranya menghadapi masalah kayak gini, muridnya kayak gini, ini kayak mirip deh, itu coba deh kita coba cari cara ini gitu. Nah, itu udah langsung ditekel. Jangan yang selama ini mungkin yang terjadi, masalahnya ada di bulan Oktober, workshopnya baru di bulan Februari. Masalahnya udah kemana? Masalahnya udah makin nambah mungkin. Yang workshop di Februari mungkin udah nggak relevan lagi gitu. Nah, kalau itu terjadi di sekolah, maka kita bisa bergerak jauh lebih cepat, langsung murid itu terbantu, dan itu jauh lebih efisien dan efektif. Karena leadernya ngerti. Jadi ini leader of learning loh, kepala sekolah itu bukan lagi fokus ke leader untuk administrasi. Nah, pada saat yang sama kita akan bantu untuk menyederhanakan administrasi. Seperti yang Bapak Ibu tahu, Merdeka Belajar 1, FPP sekian belasan halaman, kita bilang satu halaman bisa cukup kok. Ya, itu nggak terlalu penting sebanyak itu. Yang penting adalah inti-intinya sehingga kita bisa membantu murid. Jangan habiskan waktu banyak untuk menulis RPP, habiskan waktu untuk ngobrol sama siswa. Itu kan, intinya itu, kita akan melakukan itu juga semakin ke sana. Tapi intinya kepala sekolah ini harus jadi leaders of learning. Nah, jadi udah selesai nih, bahkan juga bisa berkolaborasi dengan komunitas. Kemarin tuh ada contoh baik di inovasi Lombok Barat ya kalau saya nggak salah. Kecamatan Pria itu Lombok Barat. Prian, Lombok Barat.
Jadi ada kepala sekolah, dia lihat, wah ada postingan di Facebook, bagus nih, menarik. Dia japri sama orang yang posting itu. Terus ternyata dia melakukan sebuah kegiatan inovasi di sebuah SD gitu ya. Pembelajarannya itu dilakukan dengan kelas itu nyampur untuk literasi dan numerasi. Kelas 2, 3, 4, 5 gabung. Kenapa bisa ada penggabungan? Karena ada assessment awal. Assessment awal ini murid-murid dilihat literasi numerasinya. Ini levelnya kira-kira level mana nih? Ada yang masih level 1, level 2, level 3, level 4. Kalau walaupun dia murid kelas 4, tapi dia masih level 1, dia ke level 1 dulu. Jadi ini belajar sesuai dengan tingkat levelnya masing-masing. Nah, ini jadi ada pengelompokan yang tiba-tiba nggak biasa gitu. Orang tua juga bingung, loh anak saya kan kelas 4, kok digabungin sama anak kelas 2 gitu ya. Ada usaha untuk itu. Yang intinya adalah mereka akhirnya berhasil melakukan itu dan terjadi perubahan. Anak-anak lebih senang, anak-anak yang tadi yang ngerasa bodoh tiba-tiba, oh saya bisa belajar ya. Karena dia sesuai dengan levelnya. Tadi dia ngerasa dia anak yang selalu aja jadi masalah, malu dan segala macam. Nah, ini terjadi sehingga kepala sekolah yang melihat praktek itu, wah ini bagus nih. Dia kemudian bikin semacam workshop dengan gugusnya ya namanya. Jadi ada beberapa sekolah di gugusnya itu, ada 4 sekolah kalau saya nggak salah. Dia pakai dana bosnya. Kan kepala sekolah punya fleksibilitas karena dana bos. Dia pakai dana bosnya bikin workshop. Buat apa workshop? Dan akhirnya sekarang dia, kemarin saya berkunjung situ, masih minggu pertama melakukan itu, tapi kelihatan sekali bahwa ada dukungan kolaborasi dari berbagai pihak, tapi kepala sekolahnya nangkep gitu. Jadi dari kepala sekolahnya dulu nih yang melihat bahwa oh ini bagus, saya coba deh. Dan akhirnya bisa untuk membuat sebuah komunitas belajar. Tentunya dukungan dinas sangat membantu ya. Dan itu yang menurut saya Lombok Timur sangat kuat sekali. Dan ini bisa kita kembangkan. Tapi poinnya adalah kepala sekolah ini lah yang menjadi terobosan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa mencetak ini akan regulasinya akan segera muncul Pak Kadis. Mudah-mudahan nggak lama lagi kita memikirkan berbagai macam kemungkinan ya untuk pelaksanaan gitu ya. Dari daerah angkat ada yang siap dan lain-lain. Tapi kita udah 90% udah siap. Dirjen sudah lebih 3. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu ya, kalau sekolah di Indonesia itu ada 300.000, sekitar 300.000, termasuk TK. Kalau Pak Kasiman dan tim PGP ini target kita 2024 itu sudah ada 400.000 Pak. Hasil dari program ini adalah program kepemimpinan baru ya. Jadi CKS pengawas sekolah nanti udah nggak ada lagi. Ini yang program yang ini ya. Bayangkan di seluruh sekolah Indonesia itu sudah mendapat kepala sekolah yang tercerahkan seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang menjadi leaders of learning, membentuk komunitas-komunitas baik di dalam maupun antar. Pak Kadis tinggal membantu apa yuk butuhnya, ayo silakan. Masalah-masalah yang betul-betul fokus kepada murid, Bapak Ibu yang bantuin Pak Kadis. Dan Pak Kadis pun nanti bisa mengembangkan hal yang lebih high level lagi gitu. Investasinya bukan lagi bimtek yang standar, tapi yang udah lebih canggih sehingga inovasi itu makin bisa terjadi. Jadi nggak deeskalasi sama Pak Kadis hal-hal yang simpel-simpel gitu. Kita kehabisan waktu Pak Dirjen untuk mengurus inilah makanya inilah aspek Pak Kadis gitu ya. Itu maksud kita. Itu kenapa ada program guru penggerak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Saya ada beberapa hal ya yang tadi saya ingin sampaikan di sini. Cerita Pak Furman tadi ya, ketika mati lampu, Zoom mati, cari genset, itu exactly Bu. Itu adalah mindset Pak. Bapak itu memiliki mindset problem solver. Ketika beda ada orang yang tadi ada Ibu yang kayak yang bilang, ketika ada masalah, ada orang yang hanya berhenti dengan keluh kesah. Udah nggak berdaya aja saya nggak bisa. Guru penggerak nggak kayak gitu saya lihat. Bapak bercerita, aduh masalah ini, tapi saya melakukan ini gitu. Oh ini nggak berhasil juga agak ini. Saya coba lakukan hal yang lain lagi. Nah itu sering sekali saya temukan. Itu umum tema itu luar biasa. Lalu kemudian Bu Rikul ya, oh ini juga lintas jenjang yang menarik. Dulu guru-guru kita kalau ketemu lintas jenjang itu langsung kotak-kotak langsung sendiri dan langsung gengsi atas saya nggak mau sama itu gitu. Tapi saya pun kaget gitu.
ternyata tuh egaliter. Inilah yang namanya guru merdeka. Inilah bangsa yang merdeka. Sekat-sekat feodal itu tuh kita hilangkan. Betul. Ki Hajar itu kan Raden Mas Putra Mahkota. Iya. Nggak usah dipanggil gelar-gelar dia, panggil Ki aja. Nggak usah pakai titel macam-macam. Dia tuh seorang bangsawan, lainnya itu putra mahkota, Bapak Ibu. Bayangkan itu ya. Bangsawannya bukan bangsawan yang rendah. Biasa-biasa. Tapi dia kemudian menanggalkan itu di semua privilege sebagai orang bangsawan, dia jadi Ki aja. Nah, sekat-sekat feodal ini yang kemudian saya lihat, waduh, guyup sekali ya di guru penggerak ini. Dan lintas jenjang loh. Iya. Bahkan ada yang pengajar prakteknya itu dari TK. Iya. Yang CGP-nya dari mana-mana. Nggak apa-apa. Malah saya lihat tuh, aduh, saya sampai terharu kalau melihat mereka tuh bisa untuk saling blended, menghormati dan meninggikan satu sama lain. Luar biasa. Lalu kemudian Ibu yang merasa tadi yang Bu Rikul ya, apa namanya, jangan insecure gitu. Tapi belajar, dan itulah yang kita lihat dari guru penggerak. Guru penggerak ya problem solving tadi dengan belajar. Bukan kemudian dia cuman problem solving tapi dia nggak apa-apain, dia belajar, ya kan, kayak Pak Dedi tadi. Dia bikin aplikasi, padahal guru PJOK loh ini. Guru SD PJOK bikin aplikasi itu dari mana ininya, dan senang banget gitu. Itu kan sebuah hal yang membentuk kita bisa maju dengan berbagai cara. Sekali lagi bakal Pak Kadis bakal lebih aman gitu. Ini tinggal Pak Kadis tinggal mengkoordinasikan aja, semuanya udah dilakukan sama guru-guru penggerak ini. Lalu Bu Wiwi, ini ya KHD ya yang tadi dalam banget. Bapak Ibu, ini saya juga termasuk orang yang telat gitu. Saya udah selesai S3 baru saya menemukan KHD. Dan saya menemukan KHD, ya ampun, ini semua hal yang sudah saya pelajari sampai ke ujung ke seberang lautan. Ternyata tuh KHD itu udah lama sekali melakukannya dan sangat berbeda. Nah, kata-kata menghamba pada sang anak ini kadang-kadang kontroversi ya. Tapi konteks KHD itu adalah pelayan, kita tuh pelayannya murid gitu. Iya, benar. Seorang bangsawan menggunakan kata berhamba gitu ya, kan dia bangsawan. Iya, betul. Kan orang yang kasarnya lebih rendah nih. Konteksnya di situ. Sekarang enggak, kita yang meninggikan si anak. Kita adalah pelayan untuk anak. Itu yang dimaksud dengan menghamba pada sang anak. Jadi artinya bukan hanya student oriented. Betul. Bapak Ibu, kalau terjemahan student oriented itu menurut saya nggak sedalam maksudnya KHD dengan menghamba pada sang anak. Itu artinya kita betul-betul melayani si murid. Itu yang apa ya, menurut saya itu jauh lebih dalam. Tapi kadang-kadang kemarin langsung nembak ke hati. Iya, tapi kadang-kadang di konteks agama dan lain-lain. Itu kan karena nggak tahu konteks, nggak pernah baca KHD. Jadi salah mengerti KHD jadinya. Betul. Oke. Lalu Pak Khairuddin, sistem seleksi juga sama Pak. Itu juga disampaikan. Ada yang guru yang bilang, saya 25 tahun udah jadi guru, nggak pernah ada seleksi yang kayak gini. Seleksinya heboh banget. Banyak banget, panjang banget, tapi itu menjadi kurasi. Kalau orang yang mentalnya sudah gampang menyerah, udah nggak akan lulus. Iya, betul Pak. Betul. Orang yang mikir, ini untungnya apa buat saya? Saya capek-capek, nggak akan lulus, nggak akan masuk bahkan. Betul. Anda udah mikir keuntungan jadi guru itu adalah melayani. Jadi guru itu pertama nilai terpenting itu adalah ada nggak nilai dia sebagai apa namanya ya, itu altruistik. Jadi bukan transaksional. Yang ini untungnya apa buat saya, itu sebenarnya orang seperti itu kurang cocok jadi guru. Betul. Jadi guru ini adalah sebuah profesi untuk kita memberikan pelayanan. Nah itu kan terkurasi. Makanya Bapak Ibu tuh dengan sistem seleksi seperti itu merasa kayak kok sehati ya. Jadi ada nilai-nilai yang secara nggak langsung. Walaupun Bapak orangnya pemarah katanya, kalau Bu Wiwi lebih berasa senyum, tapi Bapak sebenarnya punya nilai-nilai itu Pak. Yang akhirnya Bapak ketemu, belum disadari sebelumnya. Transformasi tersentuh dan itu sebenarnya sudah ada bibitnya, tapi selama ini mungkin tidak tersentuh Bapak. Tinggal diasah kepekaan. Iya. Ini Pak Khairuddin, Bapak tadi Pak Azhar ya? Pak Azhar, oke. Dan itu menurut saya Bapak tadi bilang untuk jadi pemimpin Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi pemimpin
kita bukan orang yang sempurna. Ya. Kita sebagai pemimpin tetaplah kita memiliki keunikan masing-masing. Kita dengan kekuatan kita, dengan kelemahan kita yuk, yang penting niat kita bagus, fokus kita kepada murid. Apa yang ingin kita lakukan adalah di dalam ekosistem pendidikan kita ini adalah kita tuh semuanya bersatu satu visi. Siapapun kita bukan untuk diri kita ini adalah untuk murid-murid kita. Jadi bukan hanya student centered learning Bapak Ibu di kelas, tapi juga student centered program oleh kepala sekolahnya, dan kebijakannya pun student centered policy. Jadi semua stakeholder itu kita semuanya satu visi, satu nafas, yaitu kepada murid, orang tua, kepala dinas, komunitas masyarakat. Itu kita sebenarnya bertemunya di situ. Nah, kalau kita nilainya sudah itu, maka kalau jadi pemimpin menurut saya, ya kembali lagi ke filosofi KAD. Terpenting kayak tadi Bapak bilang, ekspektasi tinggi sama Bapak kan jadi teladan. Bapak memiliki itu sebenarnya sensitivitas. Saya harus menunjukkan itu. Saya kan sudah diberikan sebuah berkah dengan ikut program ini. Apa tanggung jawab saya? Jadilah teladan. Apa yang Bapak sudah pelajari, ya kita tentunya tidak sempurna, tapi coba jadi teladan. Teruslah menguatkan semangat yang seperti Bapak bilang pada teman-teman guru juga sama. Karena esensinya kita mengelola manusia kan. Benih itu kan ibaratnya bisa anak, bisa tim di organisasi, makhluk hidup. Dan kemudian berdayakan mereka Pak, sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Itu tugas Bapak sebagai pemimpin. Terakhir Pak Didi, ya sama ya, tadi udah saya sampai ketagihan gitu ya buat video-video. Lebih termotivasi. Saya melihat Pak Didi sebenarnya dalam orangnya, tapi praktis ya dalam ininya, penyampaiannya simpel aja, tapi Bapak pasti banyak yang udah Bapak lakukan gitu, kelihatan. Bapak orangnya nggak keluar gitu. Jadi Bapak cukup banyak dengan kerja. Nah, tapi sekali lagi itu adalah mental pembelajar. Bapak Ibu akan selalu ngerasa greget, pengen tahu lebih lagi. Dan gregetnya itu nanti ketika menjadi pemimpin Bapak Ibu, ini kita bikin regulasi ya Bapak Ibu, supaya memudahkan ekosistem di lapangan dan daerah untuk mendapatkan SDM terbaik. Tujuan kita sekali lagi adalah buat anak-anak kita di seluruh Indonesia, yang dikelola oleh Lombok Timur, yang dikelola oleh mana, itu semuanya itu kita bersatu untuk itu. Saya sangat apresiasi Pak Kadis luar biasa menurut saya. Bapak nggak pilih-pilih, ini ada SMA, ada SMP gitu ya. Bisa, Pak Kadis sebenarnya ini sebuah komunitas. Dan ini yang sebenarnya dari literatur pengembangan guru, yang terpenting itu bukan ada guru yang paling hebat. Yang terpenting itu adalah si komunitasnya. Kalau komunitas ini sudah bergerak, ya seperti di guru penggerak itu, Bapak Ibu belajar kan itu sama lain. Betul. Bukan oleh ini saya dapat instrukturnya, fasilitatornya paling hebat, enggak. Itu ada komunitas. Saya mau ke Papua Barat, saya mau tadi cerita itu ke Kalimantan Timur, itu kan berbeda-beda orangnya. Tapi it's not about the individuals, tapi kepada community yang terbentuk. Yes. Jadi akhirnya belajarnya itu terfasilitasi. Ibu selamat ya, nanti di NII jangan ini, itu tanggung jawab nanti sama teman-teman yang lain supaya berbagi. Saya rasa mungkin cukup itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Saya udah 15 menit. Supirnya harus ngebut. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afid dan Bapak Ibu guru penggerak. Ya. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan dan banyak informasi dan motivasi.